Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan doa kali ini, kita akan menyanyikan satu pujian sampai akhir hidupku, di mana tiada yang mustahil bagi Tuhan menurut kita hari ini. Marilah kita nyanyikan satu pujian sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami ingin bersekutu, Tuhan yang mau tolong supaya kami kembali bisa dekat dengan Tuhan. Kami mengerti bagaimana kami sungguh-sungguh bisa percaya dalam segala keadaan. Bagaimana kami bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Tuhan yang mau tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan, Mazmur 119 ayat yang ke-45. Mazmur 119 ayat 45, demikian firman Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Saya bacakan juga Yohanes 8 ayat 31.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, kadang kita merasa dalam hidup kita, perjalanan hidupnya tidak mudah. Tapi apa yang bisa memberikan kita kekuatan? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan ada kelegaan di dalam titah Tuhan. Ada kebenaran yang memerdekakan. Saudara, kadang kalau kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin kita bergumul, aku lebih enak bebas, aku lebih enak melakukan apa yang aku ingin lakukan. Dan kadang kita berpikir, aku ikut Tuhan kok malah justru ada banyak aturan kadang yang membuat aku terikat. Saudara, bagian firman Tuhan ini begitu luar biasa. Titah Tuhan, kebenaran itu yang memerdekakan. Karena di sanalah kita tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara, di dalam keadaan kita saat ini, kalau kita ingin mendapatkan kelegaan, justru kita harus membaca firman Tuhan. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Justru kita harus semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Semoga kita terus dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin dunia tawarkan banyak kelegaan yang lain, banyak sumber yang lain, bahkan kita merasa kebebasan itu. Tapi biarlah hari ini kita kembali diingatkan. Di dalam firman Tuhan itu, aku bisa mendapatkan kelegaan. Saya mengajak kita berdoa untuk bagian ini. Bagaimana kita mau merasakan kelegaan dekat dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mau, Tuhan, aku mau belajar menikmati bahwa Engkaulah sumber dari kelegaan itu. Ketika aku mengalami pergumulan, aku mau datang dekat belajar firman Tuhan, bukan justru menjauh. Aku tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena aku tahu aku butuh firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini setiap kami rindu Tuhan. Ketika kami mengalami banyak pergumulan di dalam hidup kami, justru kami dekat dengan Tuhan. Justru kami bukan menjauh dari Tuhan. Justru kami mau mencari Tuhan. Ampuni Tuhan, seringkali kami mencari hal lain sebagai sumber kelegaan kami. Ampuni Tuhan, seringkali kami mencari hal-hal yang kami anggap itu bebas membuat kami lebih baik. Tapi ternyata itu tidak memberikan hidup yang baik bagi kami. Tapi kami tahu ketika kami hidup di dalam titah-Mu, ketika kami tahu kebenaran itu, itulah yang akan membuat kami lega, membuat kami merasakan satu sukacita, membuat kami merasakan damai sejahtera. Biarlah di tengah kondisi kami masing-masing saat ini, kami mau terus dekat dengan firman Tuhan. Singkirkan rasa malas, singkirkan hal-hal yang lain yang membuat kami jauh dari firman Tuhan. Biarlah setiap kami terus memiliki waktu untuk saat teduh, waktu belajar firman Tuhan yang baik. Kami terus mau datang beribadah, kami mau terus bersekutu, karena kami tahu itulah sumber kelegaan. Tolong kami Tuhan, bila kami mau terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan selalu menuntun kita melewati setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan lagu pujian Engkau Ada Bersamaku.
Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, kalau kembali kita lanjutkan ayat ini. Tadi dikatakan kebenaran itu yang memerdekakan. Titah Tuhan itu yang memberikan kelegaan. Kadang kita berpikir, bagaimana sih aku bisa hidup dengan baik? Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kenapa hidup kita akan menjadi baik? Kalau kita fokus kepada titah Tuhan, kepada perintah Tuhan, maka kita akan menjalani hari lepas hari fokus kepada kehendak Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau. Kalau lihat di bagian ini, kadang kita bukan menjadi anak yang fokus kepada Tuhan. Bahkan mungkin seringkali kita fokus kepada dunia. Kita lebih mendengarkan godaan iblis, kita bukan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Secara fokus kepada Tuhan. Ketika kita mau berfokus kepada Tuhan, caranya bagaimana kembali? Kalau tadi kelegaan kita dapatkan dari firman Tuhan, fokus kepada Tuhan kita dapatkan dekat dengan firman Tuhan. Kebenaran itu yang membuat kita fokus untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau setiap anak-anak Tuhan hidup fokus kepada Tuhan, hidupnya pasti akan berbeda. Dia selalu mencari Tuhan, aku harus melakukan apa? Ketika besok kita bangun lagi, Tuhan hari ini Tuhan mau aku melakukan apa? Ketika kita mengalami tantangan, kita lihat Tuhan, aku bisa lihat ada hal baik di dalam kejadian ini. Aku bisa lihat ada rencana Tuhan yang terbaik. Bahkan kalau kita fokus kepada Tuhan, tidak ada orang yang takut kematian. Kenapa? Aku tahu Tuhan pun berikan pengharapan. Ada kehidupan yang kekal itu. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berfokus kepada Tuhan, supaya menjalani hidup dengan baik. Dekat dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan. Bukan cuma kelegaan, tapi hidup yang baik. Saya mengajak kita kembali berdoa. Saya mengajak kita berdoa secara pribadi, renungkan keadaan diri kita masing-masing. Siapa yang selama ini menjadi fokus hidup kita? Apakah Tuhan yang menjadi fokus? Apakah diri kita sendiri? Atau mungkin dunia? Atau mungkin kesenangan-kesenangan yang lain? Apa yang selama ini mengambil bagian paling penting di dalam hidup kita? Mungkin evaluasi yang paling sederhana, bagian yang menyita paling banyak waktu kita. Yang paling banyak menyita pikiran kita. Apa yang menjadi penentu untuk masa depan kita, itulah fokus kita. Apakah Tuhan yang menjadi fokus dari hidup kita? Mari kita ambil waktu, kita renungkan bagian ini sejenak. Bapa di surga, biarlah sebagai anak-anak-Mu, kami mau fokus kepada perintah-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan yang ada di zaman ini, kami mau hidup dekat dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu yang akan menuntun hidup kami. Firman-Mu yang akan memelihara setiap kami. Dan kami bisa hidup dengan benar. Tuhan yang mau tolong, supaya kami hidup melakukan kehendak Tuhan. Engkau menjadi fokus dari hidup kami. Setiap hari yang kami boleh jalani, kami memulainya bersama dengan Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, untuk bersaat teduh, supaya kami memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Sehingga sepanjang hari yang Tuhan percayakan, kami betul-betul fokus kepada Tuhan. Kami melakukan perbuatan baik yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Tuhan yang mau tolong, ampuni Tuhan. Seringkali di dalam hari-hari kami, bukan Engkau yang menjadi fokus dari hidup kami. Bahkan mungkin seringkali kami memulai hari kami bukan bersama dengan Tuhan. Dan kami menjalaninya dengan apa yang kami anggap itu benar. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami terus dekat dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan doa kita saat ini, kita mau angkat suatu pujian mengatakan, dengan apakah aku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Respon apa yang kita berikan ketika kita merasakan kebaikan Tuhan? Ketika tahu Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang terbesar di dalam hidup kita. Sebagai penutup di Yohanes 8:31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Satu hal yang luar biasa, firman Tuhan memberikan kelegaan. Firman Tuhan membuat kita fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita taat melakukannya, kita adalah murid-murid. Setelah ini kemanapun Tuhan utus kita, di tempat pekerjaan, di keluarga kita, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di tempat, di kampus kita, di sekolah kita adalah murid-murid yang dekat dengan firman Tuhan. Ketika kita menjadi murid, kita pun bisa berdampak. Anugerah Tuhan yang kita rasakan bukan hanya untuk diri kita, tapi kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lihat betapa luar biasanya hidup dekat dengan firman Tuhan. Ada kelegaan, fokus kepada Tuhan, dan kita pun memberi dampak sebagai murid Kristus yang diutus di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang mau diutus ke dunia untuk menjadi murid-murid Kristus. Untuk itulah kami terus hidup dekat dengan firman, karena disitulah sumber kelegaan kami. Disitulah kami mengerti kehendak Tuhan, dan disitulah kami tahu tugas kami. Tuhan tolong kami. Kami tahu semua bukan dengan kekuatan kami, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan kami. Biarlah terus kami punya kerinduan untuk bersekutu, termasuk untuk persekutuan doa yang masih kami harus ikuti untuk online. Tapi biarlah ini membuat kami tidak jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu kami harus terus dekat dengan Engkau. Firman-Mu itu, titah-Mu itu yang memberikan kelegaan dan memberikan kebebasan, memerdekakan setiap kami. Tuhan yang mau tolong kami. Tuhan berkati setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing, Tuhan yang mau tolong dan sertai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.